wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia selalu untuk kita semua. Nama saya Tri Mutiawati dari SD Negeri 3 Kuala Pembuang 2, Kabupaten Seruyan, calon guru penggerak angkatan kelima. Di sini saya akan memaparkan tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya. Pertama, kita akan membahas dasar hukum pendidikan, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 dan 32 tentang Pendidikan dan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Maka dari itu, semua anak atau anggota masyarakat wajib mendapatkan pendidikan dan pengajaran, seperti yang tertuang dalam pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya akan membahas satu persatu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah, pendidikan adalah menuntun. Artinya, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak dalam proses menuntun. Anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Di daerah kami, khususnya di Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, sedang semangat-semangatnya membangun dan mengembangkan dalam bidang pendidikan. Secara alam, murid-murid pun telah tumbuh, lahir dan berkembang dalam lingkungan pendidikan yang berkembang ke arah perbaikan. Semangat murid-murid untuk belajar juga semakin baik didukung oleh orang tua dan lingkungan, sehingga iklim kondusif terbangun secara alami. Sementara kodrat zaman, murid-murid memiliki kemampuan yang baik dalam mengikuti perkembangan zaman, khususnya dalam perkembangan teknologi. Rata-rata dari kelas 1 SD sudah mampu menggunakan HP dan menguasai berbagai fitur-fitur yang ada di dalamnya, tetapi tidak lepas dari pengawasan orang tua. Di sekolah saya juga diadakan di ekstrakurikuler TIK dasar, yang mana kami telah dapat bantuan Chromebook sebanyak 29 buah, sehingga bisa digunakan untuk pembelajaran yang menyesuaikan perkembangan zaman supaya anak-anak tidak gagap teknologi. Yang ketiga adalah persemaian benih-benih kebudayaan. Pemikiran positif ini dapat dilihat pada budaya di daerah kami, yaitu Kalimantan Tengah, khususnya Kuala Pembuang. Kuala Pembuang memiliki potensi kebudayaan yang dapat dikembangkan dan diintegrasikan dalam proses pembelajaran dalam berbagai jenjang. Salah satu budaya yang terkenal di Kuala Pembuang adalah rumah betang bagi suku Dayak. Makna dan simbol-simbol dalam rumah betang mampu mengarahkan murid untuk melakukan olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga menuju murid yang bahagia dan bijaksana. Makna pada rumah betang antara lain, yang pertama adalah pusat pendidikan, budi pekerti. Yang kedua, pusat seni, adat dan budaya. Yang ketiga, toleransi, gotong royong, dan kebersamaan. Keempat, penanaman nilai-nilai kemandirian. Kelima, persatuan, regenerasi, dan kepemimpinan.
Ketujuh, terbuka tapi kokoh dalam keyakinan. Dari makna rumah betang dapat diterapkan di kelas agar nilai-nilai kebudayaan tetap ada dalam diri murid. Yang keempat adalah merdeka dalam belajar. Kemerdekaan dalam belajar yang kami maksud adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Murid bukanlah objek dari pembelajaran, tetapi menjadi subjek. Artinya, pembelajaran harus didesain berdasarkan kebutuhan, karakteristik, kodrat, dan potensi anak-anak. Pembelajaran memberikan kesempatan yang lebih untuk murid dapat mengeksplorasi diri, mengembangkan diri, menciptakan sesuatu, berkolaborasi, berdiskusi, memecahkan masalah, namun dengan cara-cara yang menyenangkan. Setiap murid harus merasa merdeka dan bahagia ketika mengikuti proses pembelajaran tertentu. Kemerdekaan belajar dalam pengaplikasiannya hendaklah mengintegrasikan kebudayaan lokal atau kearifan budaya sesuai dengan makna yang dari dalam budaya rumah betang, sehingga anak menjadi pembelajar yang berbudaya dan siap hidup di masyarakat. Selanjutnya yang kelima adalah berpihak dan berorientasi pada anak. Keberhasilan pembelajaran itu tidak hanya terletak pada bagaimana peran guru itu sendiri, namun bagaimana guru menempatkan atau memposisikan murid dalam pembelajaran tersebut. Dalam pembelajaran yang guru lakukan, hendaklah berpihak pada murid. Guru mau mendengarkan kebutuhan murid-muridnya. Guru sudah memahami bagaimana karakter murid-muridnya. Guru sudah melakukan identifikasi pada muridnya tentang kesiapan mereka dalam belajarnya. Guru melakukan pemetaan kebutuhan murid, minat belajarnya, dan gaya belajarnya. Serta guru setiap akan melakukan pembelajaran sudah mempertimbangkan semuanya itu dan membuat desain pembelajaran yang efektif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya yang keenam adalah trilogi dan trisentra pendidikan. Trilogi pendidikan yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani. Trilogi ini berusaha diterapkan oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Pendidik berusaha memberikan teladan yang baik jika berada di depan, memberikan semangat ketika berada di tengah, dan memberikan dorongan ketika berada di belakangan. Sedangkan trisentra pendidikan ini terwujud dengan adanya sinergi antara guru, orang tua, dan masyarakat dalam proses pendidikan dan pembelajaran yang ada di sekolah. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan guru dan murid untuk memiliki keterampilan abad 21. Solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dengan perspektif global. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Hasil program pendidikan dengan mengikuti melalui program guru penggerak dengan menerapkan merdeka belajar dengan profil pelajar Pancasila bisa menjadikan pelajar Indonesia menjadi pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga tercapailah kesuksesan. Sekian pemaparan saya tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya. Semangat terus bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Majulah guru-guru hebat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi